يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم واغفر لنا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه فاتحة بنية القبول وتمام كل سور محمود صلى شأن الظاهر والباطن في الدين والدنيا والآخرة تابعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأحبابنا وللمعلمين ولأصحابنا ولمن أحسن إلينا وبكل وليات أن الله يبقى علينا فضل عن الدين فإنا بالدين وإن التأويل اهدنا إلى سواء السبيل ارزقنا كما الإخلاص واليقين وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذرياته ولبيته الكرام ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين شهد المرزوقين أينما كانوا من مشارق الأرض والمغارب خصوصا لمؤلف هذا الكتاب المبارك من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا ولمعلمنا في الدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا سيما أخونا رحمه الله شيئا كجسم النحيس والأمثال كيسر النجابين ويرحمهم المدورة جلها ويجعل الرحمن صلاة وبشر بشر يا هدي محمد مهاجر الأنصار يا جابر المرسل يا الميسين يا سلام الميسين ويرحمهم المدورة شيخنا كأجر والدنا يا هاجي أمران بالفاجز سيد الغريم مرحوم الله شيخنا كأجر محمد شافي أزل الإنسان اللهم شيخنا الله يرحمه بالرحمة والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. وقال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به
wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala rahimahullah wa mu'taqadu ahli sunnati ja'alana Allahu minhum bi fadlihi annahu la yakunu kainun saghirun wala kabirun illa bi qada'illahi wa masyiatihi wa iradatihi wa qudratihi wa anna al-ibada wa af'alahum khairaha wa syarraha khalqullahi ta'ala. Wa mu'taqadu, dan yang diyakini ahli sunnati, yang diyakini oleh kalangan ahli sunnah, ja'alanallahu minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk dari golongan mereka ahlu sunnah, bifadlihi, dengan karunia-Nya, annahu, bahwasannya, la yakunu, tidak ada, kainun saghirun wala kabirun, tidak ada peristiwa saghirun, baik peristiwa yang kecil, wala kabirun, dan tidak juga yang besar, illa biqada'illahi, melainkan dengan qada'nya Allah, wa masyiatihi, dan kehendaknya Allah, wa iradatihi, dan iradatnya Allah, wa qudratihi, dan kudrat atau kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal ibadah, dan bahwasanya hamba-hamba, wa af'alahum, dan perbuatan-perbuatan mereka itu, khairaha, baik perbuatan itu yang baiknya, wa syarraha, dan yang buruknya, khalqullahi ta'ala, itu merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita bersikap, ya, terhadap perintah Allah, ya. Nah, kemarin disebutkan ini kaitannya dengan akidah. Ya, dalam Islam itu ada beberapa mazhab atau aliran, ya, dalam soal akidah. Kemarin disebut ada aliran yang disebut dengan Jabariyah. Jabariyah itu, ya, ada sejak masa tabi'in, ya, setelah masa sahabat, ya. Jabariyah itu adalah keyakinan yang beranggapan bahwa segala sesuatu itu merupakan ciptaan Allah, ketentuan Allah. Manusia ini nggak punya kuasa apa-apa, ya. Jadi segala yang dia lakukan itu adalah perbuatan Allah. Nah, ini Jabariyah, ya. Nah, lawanannya namanya Qadariyah atau Mu'tazilah. Nah, Qadariyah ini sebaliknya, segala sesuatu itu pekerjaan manusia. Ya, manusia itu sepenuhnya berkuasa atas tindakannya. Dia sholat atas kemauannya, dia nggak sholat atas kemauannya, sehingga manusia itu layak mendapatkan pahala dan dosa. Ya. Nah, kalau Ahlus Sunnah ini di tengah-tengah. Ahlus Sunnah di mana adanya? Di tengah-tengah. Ada ketentuan Allah, tapi ada kasab manusia. Nah, ini dijelaskan lagi di sini. Kata pengarang, mudah-mudahan kita ini termasuk bagian dari Ahlus Sunnah. Nanti ada lagi namanya Murji'ah. Namanya apa? Murji'ah. Ya, terkait dengan perbuatan, ya, kita ini nggak bisa
memastikan apakah ini kehendak Allah atau kehendak manusia. Tunggu nanti saja. Tunggu nanti saja di akhirat. Ya, paham yang mengembalikan semua kepada Allah. Ya. Ada lagi Syiah, ada lagi apa? Syiah. Jadi banyak ya aliran yang ada dalam akidah Islam ini, tapi yang dominan ya dalam pembahasan yaitu tadi ada Jabariyah, Qadariyah, ada Ahlus Sunnah. Jadi dijelaskan di sini keyakinan Ahlus Sunnah itu bahwa tidak ada peristiwa ya sesuatu keadaan baik kecil maupun besar kecuali terjadi atas qadanya Allah, ketetapannya Allah. Semuanya udah ada apanya? Udah ada tulisannya. Kita lahir kapan ya, meninggal kapan, itu udah ada apanya? Udah ada tulisan, termasuk perbuatan kita. Itu semua atas kehendak, iradat dan kuasanya Allah. Begitupun perbuatan kita bisa berjalan, kita bisa duduk, kita bisa tidur, itu semuanya adalah ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Ya. Tsumma ba'da dzalika yutalibuna anfusahum bimtithali awamirillahi kullal mutalabati. Tsumma kemudian ba'da dzalika, sesudah yang demikian tadi yang disebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan manusia ya. Kemudian kita ini yutalabuna mereka dituntut ya, anfusahum diri mereka bimtithali awamirillah. Mereka dituntut ya, diri mereka itu bimtithali awamirillah, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Kullal mutalabati, dengan sepenuhnya ya, kita dituntut untuk mengerjakan perintah itu. Benar-benar seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Atau waf'alul khaira mastata'tum. Jadi walaupun bapak-bapak nih kita datang kemari nih ke masjid ya, ini atas kehendaknya Allah. Makanya kita kalau dipanggil sholat ya, hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Ya. Itu kalau di sifat 20, kitab sifat 20 diartikan tidak ada daya untuk mengerjakan ketaatan dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat illa billah, kecuali atas izin Allah. Ya. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ya, itu penjelasannya seperti itu. Walaupun begitu kita disuruh mengerjakan apa? Perintah Allah. Wala yurakhisuna lahum fi tarki syai'in minha. Dan tidak ada rukhsah atau dispensasi, kelonggaran ya, laha terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya, fi tarki syai'in minha. Tidak ada kelonggaran ya dalam meninggalkan sedikit pun dari perintah-perintah Allah itu. Ya. Jadi walaupun kita sadar kita ini bisa ibadah karena kuasanya Allah, tapi di sisi lain Allah nyuruh kita untuk berapa? Beribadah, mengerjakan perintahnya, dan tidak ada kelonggaran untuk meninggalkan perintah-perintah itu. Kayak sholat, bapak-bapak, saudara-saudara, itu nggak ada kelonggaran kita untuk meninggalkan. Kalau mengerjakannya ada kelonggaran. Ya, nggak bisa satu waktu gabung, namanya jamak. Ya, nggak bisa 4, ya ringkas. Jadi berapa? 2. Ya, nggak bisa ngadep kiblat, ya sebisanya.
Ya seperti di atas pesawat, ya. Itu sebisanya kita. Nggak bisa berdiri, duduk. Tapi nggak ada kelonggaran untuk nggak sholat. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, kalau ada waktu sholat, ya, di mana kita bisa kodok, bisa jamak, jangan kodok. Udah nggak usah sholat, ntar kita kodok aja. Ya, walaupun kita nggak bisa wudhu, nggak bisa apa, tayamum, seperti pesawat. Makanya sholatnya disebut sholat apa? Lihormatil waktu, ya. Sholat karena menghormati waktu sholat. Maksudnya apa? Ada waktu sholat, jangan sampai kita tidak mengerjakan sholat. Walaupun sholatnya nggak wudhu, walaupun sholatnya nggak tayamum, walaupun sholatnya nggak ngadep kiblat, jangan ninggalin sholat. Ya, ada juga orang yang salah paham. Udah, yang penting kita niat aja sholat, tapi dia nggak sholat. Ya, ngomongnya apa? Yang penting niat aja. Ya. Ngerjainnya kagak. Ya. Selama kita masih ada kesadaran, tidak ada kelonggaran, ya, untuk meninggalkan apa? Sholat. Ya. Kecuali kalau kesadaran kita udah apa? Hilang. Koma, pikun, ya. Apalagi gila, ya, nggak sadar, ya. Itu baru, ya. Selama ada kesadaran masih dituntut untuk mengerjakan itu, tidak ada kelonggaran, ya. Kemudian wa yahmilunaha ala tarkil manhiyati wa ala jitinabiha ra'san, ya. Dan manusia itu, mereka itu dibebankan ala tarkil manhiyati, atas meninggalkan larangan-larangan, wa ala jitinabiha, dan menjauhkan larangan-larangan itu roksan, seluruhnya, seluruh. Jadi bedanya ketaatan, ya, atau mengerjakan perintah dengan menjauhkan larangan. Kalau mengerjakan perintah itu, bapak-bapak, ya, semampu kita. Semampu apa? Waf'alul khaira mastata'tum. Ya. Kerjakan kebaikan itu semampu kamu. Kalau bapak-bapak membaca zikir mampunya 100, baca 100. Kalau mampunya 1000, baca 1000, semampunya kita. Ya. Sebab yang namanya kebaikan kalau diikutin, Pak, kebaikan itu kalau kita ikutin itu enggak ada habisnya. Ya. Zikir bapak-bapak kalau diikutin bisa habis enggak? Enggak. Habis baca ini, baca ini. Habis baca ini, baca ini. Ya. Baca Quran aja orang. Ya, umumnya sahabat-sahabat Nabi itu baca Quran seminggu sekali hatam. Kalau yang senior-seniornya itu 3 hari sekali, ya. Ada juga yang sehari sekali, ya. Bahkan kalau dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran itu kata Imam Nawawi, ya, ada orang yang sehari itu bisa sampai 4 kali hatam, disebutin namanya sama dia. Imam Syafi'i itu kalau bulan puasa sehari 2 kali hatam, sehari 2 kali. Kita nggak mampu, kita mampunya sekali baca sejus, ya udah baca sejus. Kita sejus kagak bisa, seminggu sekali nggak bisa hatam. Kalau kata Imam Syafi'i berapa, Pak? 40 hari sekali. 40 hari pada hatam nggak 40 hari sekali? Kalau Imam Hanafi lain lagi, Pak. Imam Hanafi sekurang-kurangnya setahun 2 kali hatam. Kalau enggak hatam itu makruh. Hukumnya apa? Makruh. Enggak menghatamkan Quran setahun 2 kali. Ya. Ya kalau enggak bisa juga ya seumur hidup dah. Seumur hidup sekali. Ya. Nah itu kalau perbuatan baik begitu, semampu kita. Kuatnya sampai di mana?
Tapi kalau perbuatan yang dilarang itu enggak semampu kita. Ya, perbuatan dilarang itu enggak ada toleransi, Pak. Semua yang dilarang tinggalin gitu. Enggak kita misalnya ada 100 larangan yang kita tinggalin 10 saja misalnya, atau 20 saja, atau 90, nggak bisa. Ya, nah, itu bedanya antara perintah dengan larangan. Larangan itu Pak sedikit atau banyak itu tetap apa? Dosa. Tuh ya. Tapi kalau perintah yang sunnah Bapak nggak kerjakan nggak dosa. Itu bedanya larangan dengan perintah. Makanya di sini diperintahkan ya meninggalkan larangan itu secara keseluruhan. Wa in waqa'u fi syai'in minha badaru ilallahi bitaubati wal istighfari. Wa in waqa'u, dan jika mereka terjatuh fi syai'in, pada sesuatu atau sedikit, minha, dari larangan itu ya, mereka melakukan yang dilarang, badaru ilallahi bitaubati wal istighfar, mereka segera kembali kepada Allah. Bagaimana kembalinya? Bitaubati wal istighfar, segera taubat dan istighfar. Ya, jadi kembali lagi Pak, kita meyakini kita bisa mengerjakan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan yang dilarang itu karena siapa? Karena Allah. Ya. Walaupun begitu, kita tetap apa Pak? Kita tetap dorong diri kita untuk mengerjakan yang diperintah. Jadi nggak pasrah gitu. Kalau Allah kehendaki ya saya kerjain, kalau enggak ya enggak. Ya nanti ini jatuh seperti orang apa? Jabariyah. Pasrah. Kalau Qadariyah sebaliknya. Ahlus Sunnah nggak begitu. Jadi walaupun kita meyakini ini adalah ketentuan Allah, tapi kita mendorong diri kita untuk berbuat baik, menjauhkan yang dilarang. Apalagi yang lalu sudah dibahas juga dalam kitab ini. Ada hadis Nabi yang menyebutkan kullu syai'in muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu ya, dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau bapak-bapak diciptakan untuk menjadi penghuni surga, dibikin mudah, ibadah enteng, zikir enteng, ya, ama dosa-dosa besar takut, ya, takut nggak Pak sama dosa besar? Minum-minuman keras, judi, berani nggak? Walaupun judi online lagi rame, jangan ikut-ikutan, itu dosa besar, ya, riba, ya. Kita dibikin takut. Sebaliknya kalau orang itu diciptakan untuk neraka, dia mudah, bunuh orang mudah, ya, melawan sama orang tua enteng, mak bapaknya aja tunjuk-tunjuk, enteng aja dia, ya. Tapi kalau kita enteng apa enggak? Insya Allah enggak gitu, ya, berani nunjuk-nunjuk orang tua. Ya. Ya mudah-mudahan kita diciptakan menjadi penghuni surga. Wa in faratu fi syai'in minal awamiri badaru bi khada'i. Sebaliknya, kalau dia jatuh mengerjakan perbuatan dilarang, segera bertaubat. Ya walaupun dia tahu tidak bisa kita meninggalkan kejahatan kecuali atas izin Allah. Wa in faratu, dan jika mereka meninggalkan fi syai'in minal awamiri, pada sesuatu atau sedikit daripada perintah-perintah Allah, badaru bi qada'ihi, mereka segera mengkodoknya. Ya, bapak-bapak sholatnya belum boleh jamak sampai rumah isya. Sampai rumah apa? Isya. Maghribnya nggak bisa dikerjain, ya, nggak memungkinkan, ya. Itu harus diapain? Kodok. Ya, sholat subuh kesiangan, bangun 6:30, bangun 6:30. Ya. Kalau sebelumnya memang kita nggak bangun Pak,
nggak mendusin orang azan, ya itu entar-entaran boleh. Entar ya jam 9 ya ngopi dulu. Tapi kalau kita udah mendusin terus tidur lagi, ya itu disunahkan tidak entar-entaran. Ya, disunahkan segera tuh ya, karena hadis Nabi, man nama aw nasiya falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur, ya, man nama aw nasiya atau dia lupa, falyusalliha, maka hendaklah dia salat idza dzakaraha, apabila dia bangun, apabila dia ingat, ya. Nah, jadi kembali lagi, walaupun kita tahu kita berbuat baik atas izin Allah, tapi kalau kita tinggalkan kewajiban kita, buru-buru ngapain Pak? Kodok. Buru-buru kodok. Wa tabu ilallahi min tarkihi. Nah, ini bedanya kodok sama jamak. Kalau bapak-bapak sholatnya kodok, wa tabu ilallah, ya, segera bertaubat. Harus ada perasaan menyesal. Ya, harus ada perasaan apa? Menyesal. Kecuali memang kodonya sholat yang ditinggalkan itu benar-benar nggak sengaja, benar-benar lupa. Ya kalau sengaja mak wajib kodo dan segera taubat. Karena itu masuk dalam firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat tapi lalai gitu. Sholat tapi lalai itu maksudnya apa? Sholat di waktu-waktu injury time. Ya, udah mepet-mepet. Udah mepet-mepet. Ya, itu disebutnya waktu darurat. Ya. Jadi sholat lupa dibagi-bagi, ada waktu afdol, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ya. Ada waktu jawaz bikaroha, ada waktu uzur. Waktu uzur itu boleh jamak. Ada waktu darurat. Waktu darurat itu cuma dapat kalau kita kerjain 1 rakaat. Tinggal 2 menit lagi. Tapi belum isya. Itu masih bisa sholat maghrib. Namanya waktu apa? Begitu kita 1 rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih jadi sholat maghribnya. Ketimbang bapak-bapak tungkulan, ngerti tungkulan? Lelet tuh. Wudhu lelet, ya. Begitu Allahu Akbar, iya karena wudhu azan. Nah, nggak dapat itu. Itu masuknya apa? Kodok. Masuknya apa? Dan segera bertaubat, ya. Itu dipikir nanti, ya. Wa tabu ilallahi min tarkihi, dan segera, ya. Sama badaru, ya. Wa tabu ilallah, dan bertaubat kepada Allah min tarkihi, dari karena meninggalkan sedikit kewajiban tersebut, ya. Jadi bapak-bapak kalau ninggalin kewajiban jangan tenang-tenang. Jangan apa? Jangan tenang-tenang. Kalau kita kemarin ada utang puasa, ya, jangan tenang. Jangan apa? Tenang sampai kita bayar utang sholat, ya. Bahkan saya pernah dengar berapa kali tuh, ya, Ustaz Qurtubi, ya, Al-Maghfurlah cerita itu Kiai Nurali kalau tiap habis sholat, ya, itu dia sholat kodok. Tiap habis sholat apa? Nah itu Kiai Nurali, Kiai yang dari kecil udah bener. Nah kita, ya, iya kodok kagak, qobliyah kagak. Kalau kata Waji begini, ya, perlunya kodok, perlunya fidyah itu untuk sholat-sholat yang mungkin kita nggak tinggalin tapi ngerjainnya kurang benar, ya, kurang benar, ya. Itu pentingnya apa? Midyahin orang tua, itu pentingnya begitu, ya. Fidyah puasa, fidyah sholat, ya, buat terutama orang tua yang sudah meninggal. Nah, ini penting diingetin. Jangan kita ngodoin kagak, midyahin kagak, duit banyak tapi rokok pakai 2 bungkus, fidyah kagak. Sedikit lagi, wala yahtajuna li anfusihim 'alallahi abada.
wala yahtajuna, dan mereka orang-orang ahlu sunnah itu ya la yahtajuna, tidak membuat hujah, tidak berargumentasi ya li anfusihim, untuk diri mereka, alallahi, terhadap Allah selama-lamanya. Jadi mereka enggak dikit-dikit ini udah takdir, enggak begitu ya. Kita sholat anak kagak sholat, kalau udah neraka kan takdirnya neraka, enggak begitu. Itu cara setan goda nanti. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya tanya, kapan waktu kita mati? Tahu nggak kapan kita mati? Nggak tahu. Walaupun udah ada apanya? Takdirnya. Ya, jangan kita ngomong begini, udah nggak apa-apa, kalau emang takdir belum mati, kagak mati, nyebrang di tol. Ya, jangan begitu. Ya, walaupun mati itu udah ada takdirnya, berusahalah ya untuk bisa selamat dari kematian. Jangan bunuh diri. Itu. Jangan apa? Ya kayak kemarin waktu Covid, jangan begitu. Ya, kita mah kalau kagak emang belum takdir kagak mati, lah salah. Ya, itu urusan Allah soal takdir. Nah, urusan kita berusaha agar selamat dari bahaya. Karena itu perintah Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Kemarin itu kan banyak orang yang begitu pandangannya. Udah nggak apa-apa, kalau emang belum takdir ya mati kagak mati. Ya tapi kita nggak boleh begitu. Sama kayak ini nih. Ya. Kita nggak tahu takdir kita surga apa neraka. Ya kalau emang surga nggak sholat juga surga, jangan begitu. Ya. Takdir itu urusan siapa? Allah. Ngerjain sholat urusan siapa? Kita. Ya. Wala yu'adzirunaha bisabqil qadari, dan mereka tidak menguzurkan ya, untuk diri mereka itu bisabqil qadari ya, dengan terdahulunya takdirnya Allah. Nah, jadi nggak pernah ngomong begitu, udah kita udah ada takdirnya, nggak ngomong begitu. Ya, takdir itu urusan Allah. Jangan mikir-mikirin urusannya. Pada dibilang, Pak, kamu nggak usah menanyakan pekerjaannya Allah. Pekerjaan kamulah yang akan ditanya. Ya, wala yurakhisuna fi dzalika li ahadin, dan mereka tidak mentolerir pada yang demikian itu ya kepada seorang pun atau kepada siapapun ya. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini pandangan Ahlussunnah memang ini memerlukan pemikiran yang yang sungguh-sungguh supaya kita bisa paham ya. Jadi dalam mazhab akidah ada Jabariyah, ada Qadariyah. Kalau Jabariyah semua udah ditentuin, hidup mati, surga neraka. Manusia kalaupun dia berbuat baik itu bukan dia, itu semata-mata Allah ya. Jadi dia pasrah total ya. Kemudian kalau Qadariyah sebaliknya ya, manusia itu dikasih pahala, dikasih dosa karena punya akal. Dia bebas mau milih berbuat baik apa jahat. Nah, Ahlussunnah nggak begitu, Pak. Memang semua atas ketentuan Allah, tapi kita sebagai manusia disuruh untuk mengerjakan perintah, menjauhkan yang dilarang ya. Wallahu a'lam. Silakan yang mau bertanya. Ustaz Rahmat. Pertama ada undangan dari PRW. Iya. Allah tanggal 13 malam apa itu? Malam Sabtu. Oh, malam Sabtu. Berarti malam depannya lagi ya? Ya. Ya, silakan. Kemudian pertanyaan masalah perbuatan dosa besar. Masalah riba. Yang lebih banyak viral tuh, barang siapa yang bermain dengan riba seakan-akan dia berzina dengan bukan dulu. Ya. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang saya mau mobil itu
Jadi bapak-bapak begini ya, soal riba ya, semua orang Islam baik awamnya maupun apalagi ulamanya itu sepakat riba itu haram. Riba itu apa? Tapi soal apakah bank itu riba, nah itu ulama nggak sama. Ulama itu nggak apa? Ulama itu nggak sama. Ya, sekurang-kurangnya terbagi tiga. Sekurang-kurangnya terbagi apa? Bagi tiga. Ya. Yang pertama ulama yang mengatakan bank konvensional, bukan bank syariah ini ya, bank konvensional ya, itu mutlak riba. Maka hukumnya apa? Haram. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan ya bahwa bank ini beda dengan riba yang dipraktekkan di zaman Nabi. Jadi sebagian ulama yang mazhab yang kedua nih, pandangan yang kedua ya, ini mengatakan maka bunga bank itu bukan termasuk apa? Riba. Beda. Ya, tidak ada apa mudah apa. Dan kita kalau ke bank, Pak, bisa nggak datang-datang kita bilang, Pak, saya minjem uang? Nggak bisa. Ditanya dulu usahanya apa. Ya, kalau nggak punya usaha bisa apa enggak? Nggak bisa, kecuali ada kerjasama sama orang dalam, nipu. Kalau ujuk-ujuk nih Ustaz Rahmat datang ke BRI, dikasih nggak? Nggak bisa. Kalau nggak punya usaha nggak bisa. Nah, ada lagi yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah begini, ya. Mereka mengatakan bunga bank itu sama dengan riba. Tapi selama belum ada sistem perbankan yang mengcover ya secara syariah ya, maka hukumnya darurat. Hukumnya apa? Ya seperti MUI itu dulu makin tengah ini. Selama belum ada bank muamalah, bank syariah mandiri, sekarang bank syariah Indonesia, itu mereka membolehkan. Tapi kalau udah ada, nggak boleh. Ya. Nah, cuma sekarang bapak-bapak banyak orang yang nggak belajar hukum seperti ini, ya, langsung apa? Memvonis, pokoknya bank itu semuanya apa? Riba. Nah, kalau kita nggak ada bank, Pak, nggak ada BI, BI itu syariah apa konvensional? Konvensional. Nggak ada negara yang tanpa bank. Ya, bisa apa? Bisa kolab. Ya, bank sentral kita apa? BI, bukan syariah ya. Ya. Jadi sekali lagi kalau ribanya semua sepakat haram. Apakah bunga bank itu riba atau tidak? Ya, nah itu menjadi perselisihan ulama. Silakan aja mau pilih yang mana. Ya, kita condongnya kemana? Ya, apalagi udah ngerti ya bagaimana argumen dari ulama-ulama itu lebih bagus lagi. Ya, yang nggak boleh tadi kagak ngerti main ngomong aja, bank semuanya haram, bank riba, habis lu berhenti semua yang kerja di bank. Nah, itu nggak benar. Ya, ya gitu Ustaz Rahmat ya. Kalau sekarang sih udah ada BSI ya, mau beli motor, beli mobil bisa pakai bank syariah, bisa. Ya, ada lagi? Cukup? Ustaz Robi, silakan. Ya. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Jadi perbedaan bank dengan riba atau persamaannya ya. Kalau riba itu Pak intinya dua ya. Pertama, tukar menukar benda sejenis. Tukar duit dengan duit. Yang satu ngasih 1 juta, yang satu ngasih 900. Itu tukar menukar. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Lebaran itu tukar duit sama duitnya sama ya, tapi yang satu 1 juta, yang satu ngasih. Nah,
Emas yang satu 10 gram, yang satu 11 gram. Tuker-nuker, jenisnya sama, tapi ukurannya, nilainya beda. Ini nggak boleh. Kalau nggak sejenis nggak apa-apa. Kayak dulu barter, tukar beras dengan ikan. Itu nggak sejenis. Secara umum begitu riba ya. Yang kedua, pinjam meminjam. Pinjam meminjam, minjam 1.000.000, pulangin 1.250.000, ada lebih. Jangankan 250, 50.000 nggak boleh. Kalau akadnya apa? Pinjam meminjam. Ya, makanya kalau di bank syariah itu bukan pinjam meminjam. Ya, orang mau pakai duit buat beli rumah. Itu nanti akadnya murabahah. Ya, jual untung. Jadi yang jual rumah itu bank. Rumah mana yang mau dibeli? Ya, kita tunjukin rumahnya di sana. Ya, kalau beli media 1 miliar, dibeli sama bank, ya nanti bank yang kita beli sama banknya ngambil untung. Ya, misalnya 1.200.000.000. Tapi dia bukan minjemin duit, beli rumahnya sama bank, murabahah. Kalau beli langsung 1 miliar sama orangnya, belinya sama bank ngambil untung berapa? 200.000. Begitupun kalau orang minjem, bukan minjem, dia penyertaan modal. Namanya mudharabah atau musyarakah. Akadnya, jadi beda di akad. Ya, kalau bank-bank syariah itu ya pinjam meminjamnya akadnya begitu, musyarakah, mudharabah, murabahah. Bukan pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam alasan apapun nggak boleh. Nah, kenapa ulama-ulama kemudian ada yang mengatakan ini bukan riba kalau di bank walaupun konvensional? Karena nggak asal minjem, ditanya dulu usahanya apa. Kalau usahanya gado-gado dia minjem 300.000, dikasih nggak? Nanti kalau untung ngasih bank ya. Ada seperti itunya, cuma ulamanya mengatakan itu tetap haram. Keuntungannya ini sifatnya wajib dikasih ke bank. Beda kalau mudharabah. Mudharabah itu kalau dia untung dikasih, kalau enggak tanggung bersama. Itu bedanya. Ya. Jadi sama-sama ada transaksi penyerahan uang, tapi akadnya apa? Akadnya yang beda. Nah, kalau yang mengatakan konvensional itu tidak riba, karena beda. Kalau apa ya yang dimaksud dengan riba di zaman Nabi itu ada ad'afan mudha'afah. Jadi bisa berlipat, dari bunga melipat lagi. Nah, seperti pinjol. Seperti apa? Pinjol, minjem 500, tahu-tahu kita harus bayar misalnya 15 juta. Nah, bagaimana ngitungnya itu? Makanya hati-hati itu. Ya, itu seperti itu. Satu lagi tadi apa? Oh, Jabariyah. Jadi aliran-aliran ini bapak-bapak karena merespon ya peristiwa yang terjadi di zaman sahabat, meninggalnya Utsman bin Affan. Ya, nah, itu kan polemik. Ya, kalau orang mukmin bunuh orang, ya itu kira-kira dia keluar dari Islam apa enggak? Mulanya dari situ. Ya. Terus peristiwa perangnya Sayyidina Ali sama Muawiyah. Yang setuju Sayyidina Ali damai dengan Muawiyah, ya, itu ada. Tapi ada juga yang nggak setuju. Ya, kalau yang setuju tetap mengikut Ali, ya, mereka menyatakan kesetiaan dengan mengatakan ana syi'atu Ali. Kita ini kelompoknya Ali. Bilangnya apa? Ana syi'atu, orang sekarang menyebutnya apa? Syiah. Syiah itu asalnya syi'atu Ali. Ya. Pengikut apa? Ada yang berontak nggak mau, nggak setuju, dia damai. Itu namanya Khawarij. Namanya apa? Khawarij. Ada lagi yang nggak mau ikut-ikutan, dukung Ali kagak mau, berontak kagak mau. Itu namanya Murji'ah. Namanya apa? Murji'ah. Atau disebut juga Ahlul Jamaah. Ahlul itu mulainya pecahnya di situ. Ya, terus membunuh orang ini perbuatan dia apa udah takdir?
Mulai muncul tuh Jabariyah, Qadariyah, ya kayak pendiri Ahlussunnah siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari, itu udah abad ketiga Hijriah, tahun 200-an. Ya, setelah Imam Syafi'i, setelah Imam Hambali, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi awalnya merespon peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman sahabat. Ya, satu lagi. Ya. Tahu saya itu modal dasarnya dari konvensional. Ya. Iya, iya. Tadi kan udah dibilang, ada yang bilang konvensional juga bukan riba. Ya, ada yang bilang ya, dalam perbedaan pandangan ulama tadi, ada yang mengatakan konvensional saja bukan apa? Bukan riba gitu. Ya, tetap bank syariah juga kontrolnya kan BI, ya. Ada bagian syariah aja, dan saya kurang begitu memahami soal teknisnya seperti ini. Tapi kalau secara sistem tadi tuh akadnya, ya bedanya di mana? Akad, ya. Jadi nggak ada pinjam meminjam yang murni minjam gitu. Kalau mau beli mobil, ya bukan bank syariah saya pinjam uang buat beli mobil, nggak begitu dia. Ya belinya sama saya, ini kasih duit, ya. Namanya murabah, akadnya begitu. Mungkin nanti lebih spesifik kita bahas kalau kita lagi membahas fikih, ya. Saya rasa itu, ya. Yang paling penting pesannya di sini, bapak-bapak, walaupun kita tahu semua udah ada takdirnya, udah ada apanya? Udah ada qada, ya, ada takdirnya, tapi teruslah berbuat baik, ya. Dengan niat apa Pak? Mencari ridho Allah, ya. Mohon maaf ya, kalau bapak-bapak ditakdiri neraka, tapi tetap ibadah, dan yang dicari ridho Allah, itu neraka nggak bakar kita Pak. Neraka nggak apa? Nggak bakar, ya. Bapak masuk neraka, tapi Allah apinya nggak panas, ya, seperti Nabi Ibrahim waktu dibakar, ya. Saya rasa itu yang harus kita yakini supaya kita semangat terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca doa. Jangan lupa nanti undangan Pak RW Sabtu yang satunya lagi, ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa hadir, ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.